Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran fikih kelas 5 materi haji oleh Miladiah Nurhayati, NIM 12051932116. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, coba Ibu cek ya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Coba Salsa. Hadir. Putri Sakit, Bu? Oh, Putri sakit ya. Semoga lekas sembuh, didoakan saja ya. Iya. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Ayo. Nah, belum tahu ya, hari ini kita akan belajar mengenai haji dan umroh. Nah, ini Ibu mempunyai contoh gambar. Ini kalian bisa mengamati. Ini gambar apa? Ka'bah. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian ketahui mengenai gambar ini? Coba jelaskan. Sebutkan 1 atau 2 poin saja. Banyak orang yang mengelilingi Ka'bah. Selain banyak orang yang di sekitar Ka'bah, ada apa aja? Ya, Ka'bah itu tempatnya untuk haji. Nah, kita akan belajar tentang haji dan umroh. Apa yang kalian ketahui tentang haji? Nah, itu tadi gambarnya gambar orang yang di Ka'bah. Orang yang berada di Ka'bah sedang melakukan haji. Nah, haji itu berasal dari bahasa Arab, hajjun, yang artinya ziarah atau mengunjungi, atau menuju, menyengaja suatu tempat. Nah, sedangkan menurut istilah, haji itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, itu tadi pengertian haji, bahwa haji merupakan berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, adapun dasar haji atau dalilnya itu, dasar haji itu terdapat pada surat di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97. Sedangkan hukum haji itu adalah wajib bagi orang Islam yang sudah balik dan mampu biaya kesehatan dan keamanannya. Adapun syarat wajib haji. Nah, apa kalian tahu berapa syarat wajib haji? Tidak tahu. Ya, belum tahu ya. Syarat wajib haji itu ada Islam, kemudian berakal, sehat, dan mampu. Nah, maksudnya mampu di sini adalah mampu jasmani, kemudian mampu rohaninya, serta ekonomi, dan terjaga keamanannya. Selain syarat
wajib haji, terdapat juga syarat sah haji. Adapun syarat sah haji itu ada 5. Yang pertama, Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Mampu di sini memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi, bagi orang yang fakir, belum mampu, tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat digantikan dengan dam. Dam itu adalah denda. Nah, apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya akan batal dan harus mengulangi di tahun depannya. Adapun rukun haji, ihram. Yang pertama ihram. Ihram itu berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih, tidak dijahit bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Yang keempat, rukun keempat yaitu sa'i. Sa'i merupakan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak berapa kali? 7 kali. Yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah diperbolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang. Selama berihram, titik tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Dan yang terakhir itu, rukun haji yang terakhir adalah tertib. Merupakan menertibkan rukun-rukun ya, dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu tadi harus secara tertib atau runtut, mendahulukan yang terdahulu secara urut. Nah, setelah rukun haji terdapat wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam. Nah, rukun haji tadi apabila tidak melakukannya, maka akan mengulang di tahun yang akan datang. Sedangkan wajib haji apabila tidak melakukan salah satunya akan dikenai dam. Untuk dam dengan menyembelih kambing. Yang termasuk wajib haji yaitu ihram, kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah. Kemudian ada melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian melempar 3 jumroh, pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada bermalam di Mina selama 2 hari. Kalau tidak melakukan bermalam di Mina, maka akan dikenai dam. Damnya menyembelih kambing. Kemudian ada lagi tawaf wada atau tawaf perpisahan. Apabila tidak dilakukan, akan dikenai dam.
dan juga menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan. Itu nanti harus tidak dilakukan, tidak apa-apa, kecuali dalam ihram harus menjauhkan diri. Setelah kita belajar mengenai pengertian haji, syarat sah haji, syarat wajib haji, dan rukun haji, kita akan belajar mengenai tata cara haji. Nah, tata cara haji kita dimulai dengan berihram. Setelah berihram, wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf selama 1 hari 1 malam, kemudian ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Setelah mabit, melakukan lempar jumroh. Yang pertama itu jumroh akobah. Setelah jumroh akobah, yaitu tahallul, memotong rambut. Setelah tahallul, mabit atau menginap di Mina saat hari tasyrik. Setelah bermalam di Mina, melakukan lempar jumroh yang ula, wusta, dan akobah di hari tasyrik. Setelah melempar jumroh, dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, yaitu melakukan sa'i atau lari-lari kecil. Setelah sa'i, yaitu tahallul lagi yang kedua. Setelah melakukan tahallul yang kedua, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, itu tadi serangkaian tata cara pelaksanaan haji. Apabila disertai umroh, maka ihramnya itu dilakukan 2 kali. Sebelum pelaksanaan niatan haji, melakukan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul untuk umroh, kemudian dilanjutkan dengan ihram untuk melaksanakan haji. Nah, dari sini apakah kalian paham? Sudah paham, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham mengenai pembelajaran haji hari ini, kita tutup. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.